Desember 2004 itu saya posisi ada di Lok Sumawe. Lok Sumawe itu 6 jam dari Banda Aceh. Perjalanan 6 jam dari Banda Aceh dan terjadi gempa. Cuman tidak begitu terasa dan bahkan biasa saja karena kita berpikir saya saat itu ditugaskan di Aceh sebagai wartawan yang meliput GAM. Wartawan TV itu nggak bisa standby di rumah kan. Lalu ada berita ada gempa di Medan. Jadi terus ya udah saya bikin berita aja gempa di Medan waktu itu. Tapi kita nggak pernah dan mungkin karena di Acehnya sendiri juga udah hancur, udah komunikasi udah nggak ada. Jadi kita tidak pernah tahu ada yang lebih parah lagi di Aceh waktu itu. Sebagai seorang jurnalis ya pasti kan ngambil gambar bagaimana situasi di situ. Cuma dengan kondisi seperti itu kan tidak banyak gambar yang bisa kita dapat malam itu. Selain gambar yang di Simpang Lamboro, jenazah-jenazah, kemudian kondisi di Pendopo, kita juga nggak bisa kemana-mana karena setiap sebentar tuh gempa susulan masih terus datang. Jadi baru kita berhenti lagi, mau keluar jalan kaki apa-apa segala macam. Jangankan itu mau cari air minum buat air bersih aja udah nggak tahu badan udah kayak apaan gitu kan. Mereka tuh memang pure masyarakat awam yang terpanggil untuk datang membantu. Itu. Jadi banyak relawan-relawan yang tidak punya keahlian apapun. Jadi yang mereka cuma punya niat, punya tenaga, punya keinginan untuk bantu. Itu yang terjadi, yang kebanyakan kita temui di sana. Dan itu dari berbagai macam daerah. Seperti itu. Jadi mereka datang berkelompok. Kemudian entah gimana caranya ya, karena memang pada saat itu transportasi masih menjadi sesuatu yang sulit. Gitu kan. Desember tahun 2004 pagi itu hari Minggu itu ada halal bihalal orang Aceh di Istora Senayan. Nah waktu itu saya meliput untuk peliputan halal bihalal orang Aceh di Senayan, tapi dari pukul 7:30 itu orang udah pada bisik-bisik segala macam gitu, sampai akhirnya jam 9 itu nggak dimulai acaranya. Jadi dengar kabar katanya ada gempa di Aceh. Jadi pada saat itu orang hanya tahu bahwa itu adalah gempa, tidak ada informasi untuk yang lainnya gitu kan. Tapi permasalahannya kenapa tidak bisa dihubungin? Kita nggak ngerti tsunami waktu itu. Kira-kira seperti itu. Tanggal 27 kita banyak yang datang ke Lok Sumawe dari Banda Aceh berbondong-bondong. Tanggal 28 saya cari kendaraan untuk memberanikan masuk ke Banda Aceh. Tanggal 29 baru kita bisa nyampe ke Banda Aceh karena banyak faktor, kendaraan juga tidak ada yang berani masuk Banda Aceh saat itu, dan saya masuk malam tanggal 29 hampir 29.30 sampai Banda Aceh. Perjalanan karena sepi itu cuma 4 jam, biasanya 6 jam perjalanan dari Lok Sumawe ke Banda Aceh. Jadi liputan saya waktu itu hari itu hanya bikin gambar, minta gambar dari stringer saya untuk kirim gambar di Medan. Ya udah saya pulang, terus malamnya baru ketahuan bahwa ternyata di Aceh ada yang lebih parah lagi, namanya tsunami. Saya juga nggak pernah tahu tuh, maksudnya nggak pernah tahu persis tsunami itu seperti apa. Tapi saya pernah mendengar ada bencana yang namanya tsunami waktu itu. Waktu kecil sekali saya pernah dengar di Lampung dulu ada pernah tsunami, tapi saya nggak pernah terbayang di benak saya tsunami itu akan seperti apa. Kita belum terlalu, masih cukup asing gitu dengan tsunami, itu masih cukup asing bisa menimpa Indonesia pada saat itu. Nah, baru setelah sekian jam
baru kemudian ada informasi bahwa ternyata peristiwanya besar sekali. Nah, mungkin karena pada saat itu hampir ruang informasi di Aceh itu kan banyak yang tertutup ya. Informasi tertutup karena memang saluran-saluran komunikasi banyak yang putus. Jadi itu yang membuat kenapa peristiwa yang sebegitu besar itu baru disadari bahwa itu menjadi peristiwa besar itu setelah sekian jam berlalu. Sekitar pukul 10, akhirnya kita semuanya dibawa ke Halim. Jadi wartawan siapa yang mau ikut. Jadi dengan apa yang ada di badan, ya itu aja. Sambil ke bandara, terus sambil kita minta telepon kantor, kirimin baterai, kirimin apa segala macam, mana yang bisa dikirim. Dari Halim itu kalau nggak salah take off itu sekitar pukul 11 menuju Medan. Suasana gelap, sepanjang perjalanan suasana gelap. Di Los Malay pun tidak ada sinyal, tidak ada listrik, mati semua, komunikasi mati. Saya waktu itu juga masih belum ngerti apakah apa yang terjadi di Banda Aceh. Taunya kita gempa, mayat bergelimpangan, dan selama karir saya jadi wartawan baru kali itu saya nangis lihat mayat, terutama mayat anak-anak kecil. Karena ketika kita jalan di jalan raya menuju namanya Jalan Raya Blang Bintang menuju pusat kota ke Masjid Raya, patokan saya harus ke Masjid Raya karena patokan Banda Aceh itu Masjid Raya. Ada mayat ibu, anak, orang tua, anak-anak kecil, anak bayi. Akhirnya saya coba memberanikan diri turun melihat. Sopir melarang tapi saya bilang berhenti, turun. Saya mau ngambil gambar juga susah karena malam, gelap gulita. Ternyata hasilnya juga nggak maksimal. Saya tetap dengan sorot lampu mobil, saya foto, tidak maksimal juga, hasil jelek. Akhirnya saya meneteskan air mata, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya balik lagi ke mobil, terus saya menuju ke Masjid Raya. Besoknya kepala bos saya tuh bilang, kamu berangkat ke Medan karena di Aceh udah maksudnya transportasinya udah ada sih untuk kameramen saya, tapi saya udah nggak kebagian seat lagi, jadi saya yang ke Medan aja, bawa genset dan bawa segala macem. Udah kita tinggal di Medan dan baru dengar kabar yang benar-benar tentang tsunami itu waktu itu di Medan waktu itu. Jadi teman-teman saya liputan di Banda Aceh, sebisa mungkin mereka ambil gambar, dan karena gambarnya juga susah hari itu, nggak bisa dikirim lewat satelit dan segala macam, karena kita juga nggak mempersiapkan apapun untuk hal yang seberat itu. Jadi akhirnya teman saya tuh kirim gambar, kirim ke waktu itu kita kirim masih kaset ya, kaset video gitulah. Dikirim lewat tentara yang mau balik lagi Herculesnya ke Medan. Jadi saya standby di Medan, saya kirim dari Telkom Medan gambar Aceh itu, gambar tsunami di Aceh itu. Nah, ketika landing itu maghrib, agak aneh ketika saya lihat dari atas itu kan, dari Medan itu ke atas kan penerbangan kan cuma 35 menit. Itu kok di bawah itu karena sedikit agak gelap ya cuacanya, itu banyak coklat-coklat di bawah. Nah, gitu mau landing dari jauh lihat ini kok kayak ada orang lampu gitu. Kan aneh gitu, orang pesawat mau landing tapi orang yang megangin lampunya. Nah, ya jadi di runway bandara. Kemudian akhirnya kita udah landing, sampai landing saya bingung. Wartawan silakan naik mobil yang ada aja, mana yang ada? Yang ada cuma truk. Jadi waktu itu rombongan yang dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur pada saat itu. Nah, terus kemudian Pak Abdullah Putih. Pak Abdullah Putih kalau nggak salah. Nah, kemudian kita di situ naik truk, truknya kotor penuh lumpur-lumpur. Ya udah kita naik. Oh, ini karena gempa kali. Sampai di Simpang Lambaro, mobil yang di depan berhenti, kita berhenti semua. Begitu turun, kaget. Itu mayat-mayat itu udah berjejer-jejer, itu banyak banget di pinggir jalan. Saya balik lagi ke mobil, terus saya menuju ke Masjid Raya. Dan benar-benar sepi dan tidak ada orang. Di dalam Masjid Raya banyak orang, tapi nggak ada yang keluar. Saya nggak berani masuk karena masih banyak mayat. Masih banyak mayat yang tergeletak begitu aja. Dan baunya pun
sudah bau amis lah. Dan saya akhirnya menuju pendopo gubernur. Kenapa pendopo? Selama ini pendopo itu jadi posko kita wartawan yang bertugas di Aceh. Kalau ke Banda Aceh. Jadi tujuan saya ke pendopo. Di pendopo ternyata banyak orang. Banyak teman-teman wartawan lain. Banyak juga masyarakat yang mengungsi di situ. Selain dia ada di Masjid Raya. Kita bagi-bagi waktu itu tuh masih ada bos saya, jadi ada kepala biro TV-nya Reuters namanya Desmond. Kita bagi-bagi, jadi yang ke Aceh ada, kalau saya yang bagian liputan di Medan sampai sekitar Januari pertengahan atau agak akhir lah gitu, saya baru masuk ke Aceh. Jadi saya selama itu liputannya Simelu dan wilayah-wilayah lain yang dicapai hanya bisa lewat helikopter dari Medan, dan itu juga saya selalu one day trip, saya nggak pernah nginep, karena kalau nginep tuh lebih parah lagi karena mereka kan terisolasi wilayahnya. Dan saya mau bilang nih terima kasih sama Bu Susi, karena Susi Air selalu yang membantu kami karena waktu itu Susi Air juga bantu pemerintah angkut logistik deh ke sana. Terus kalau mereka angkut logistik, saya suka nebeng sama kameramen saya ikut. Terus nanti mereka mau balik ke Medan, kita janjian jam berapa ketemunya di airport. Waktu itu bukan airport sih, jadi kayak landasan di kelapa sawit, di perkebunan kelapa sawit gitu. Sekitar 7 hari, kurang lebih 7 hari 8 hari saya yang berangkat. Saya diberangkatin waktu itu, saya masih reporter waktu itu. Pada awal berangkat itu pun kendala yang kita hadapi pertama itu, kita mau berangkat ke sana mau pakai apa? Mau pakai pesawat atau jalan darat? Karena pada saat itu kalau kita pakai pesawat itu susah sekali itu kan. Artinya banyak orang yang pengen keluar dari Aceh, tapi juga banyak orang yang pengen masuk Aceh. Mereka pengen tahu kondisi keluarga mereka ada di sana seperti apa gitu kan saat itu. Tapi sebenarnya masyarakat yang ada di Jakarta pun dikasih pemahaman, lo mau ke Aceh mau ngapain gitu loh. Lo di sana akan ketemu dalam kondisi yang serba susah tuh. Lo bukannya bikin mempermudah, tapi ketika lo datang ke Aceh pun akan mempersulit dirimu sendiri dan mempersulit orang lain gitu. Maka semakin ribet di sana. Nah pada saat itu, tapi tetap aja gelombang massa yang pengen melihat keluarganya di Aceh itu banyak juga yang tetap pengen datang ke Aceh pada saat itu. Kebetulan kameramen saya kan itu orang Aceh, Mun Fadli namanya. Dia juga langsung kaget. Terus dia bilang gini, aduh keluargaku di mana ya, gimana ya, dibilang itu. Terus akhirnya kita kira-kira ada sekitar 1 atau 2 menit kita cuma bengong, nggak tahu gimana. Sementara orang pada nangis, mana anak saya nyari, pada nyari gitu. Terus udah kita bilang, kamera, ambil gambar. Kamera, iya mana kamera. Padahal kamera ada yang di pundak, ada yang saya pegangnya di cam. Kita pada lupa ngambil gambar karena kaget gitu loh. Terus akhirnya abis ngambil gambar, kameramen saya udah setengah nangis karena dia mikirin keluarganya. Dari situ kita ke pendopo kantor gubernur. Pemirsa, di hari kelima pasca terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi masjid kebanggaan masyarakat Aceh mulai dibersihkan. Kenapa saya ditugaskan Republika ke Aceh saat 2002, saat konflik GAM, itu karena saya pernah tinggal di Aceh sampai kelas 6 SD lah. Jadi karena orang Aceh ya dikirim ke sana. Inisiatif karena tugas di sana, jadi benar-benar nggak ada kontak dari kantor. Baru dapat kontak dari kantor itu tanggal 1 tahun baru ada sinyal, ada perbaikan sinyal dan bisa telepon. Itu pun tapi putus-putus, nggak langsung, baru dikabarkan bahwa ada tsunami dan saya selamat di Banda Aceh. Jadi benar-benar luluh lantah sama sekali, yang kira-kira radius 20 km dari pantai itu rata, kecuali Masjid Raya. Kayak gimana ya, kayak yang mau nangis terus-terusan gitu. Jadi sampai kita udah nggak bisa nangis lagi karena yang denger yang
anak saya hilang, ibu saya hilang, tuh awalnya sedih, tapi kok semua orang begini ya. Jadi yang udah benar-benar yang ya udah kayak pernah nggak kayak rasanya kayak kebal gitu, karena udah kelamaan ngeliat orang, udah kebanyakan ngeliat orang nangis terus-terusan, terus kita jadi yang udah nggak bisa nangis lagi. Ya udah rasanya udah yang jadi kayak takut, saya udah nggak punya rasa sensitivitas lagi apa enggak sih gitu, karena saya udah yang biasa aja denger orang kayak yang anak saya 9 bulan nggak hilang gitu-gitu tuh udah biasa dengernya gitu. Tapi ya itu sih pengalaman paling nggak terlupakan lah. Tentu pada saat pertama kali saya di sana, yang hampir setiap hari saya tulis adalah perkembangan tentang penemuan korban. Itu hampir setiap hari kita update penemuan korban meninggal, itu berapa banyak korban tsunami yang terjadi, perkembangan dari hari ke hari pada saat itu. Kemudian juga waktu itu mungkin ini ya juga sudah mulai mikir tentang orang-orang yang selamat gitu ya. Jadi orang-orang yang mengungsi dan segala macam, mereka ada di mana dan segala macamnya gitu. Ada yang menarik dan bikin saya terharu. Jadi waktu itu kan semua mayat-mayat yang ada di sana itu kan dikumpulkan, kemudian sebelum dibawa keluar itu dibungkus dengan daun. Ada yang dengan daun, ada yang dengan koran, ada yang dengan tikar, pokoknya apa yang ada aja di situ. Ada yang kain, tapi kain mungkin nggak seberapa banyak. Nah, ada tersentuh ketika ada jenazah ibu-ibu itu di sebelah kirinya itu megang tangan anaknya. Itu sekitar umurnya sekitar 5 tahun, di sebelah kanan juga megang tangan anaknya. Jadi kondisinya sudah meninggal. Ibu itu hamilnya itu sekitar 5 atau 6 bulan, soalnya udah agak gede perutnya kan. Ketika petugas mau, jadi sedih dengar. Ketika petugas mau melepas tangan anak itu nggak ada yang bisa ngelepasnya. Akhirnya jadi inget. Jadi ketika petugas mencoba untuk melepas tangan ibu itu dengan anak itu susah untuk melepasnya. Saya nggak tahu itu kenapa. Jadi saya cuma menonton aja sambil melihat, karena memang di situ kondisinya memang udah penuh dengan mayat. Jadi akhirnya petugas bilang, ini gimana? Katanya, ibu ini tangannya nggak bisa dilepas sama anaknya, dia bilang. Terus akhirnya anaknya sama ibu itu badannya dibungkus pakai daun, jadi mereka bertiga. Nah dari situ itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Pokoknya kalau tiap ikat itu kayaknya udah kayak ngeblank, udah kayak terharu gitu. Artinya bahwa kasih sayang seorang ibu, ngebayangin nggak waktu gelombang tsunami 15-20 meter menerjang Banda Aceh, kemudian ibu-ibu dengan posisi hamil, bawa anak umur 5 tahun, bawa anak umur 1,5 tahun, dan sampai mati. Begitu udah mati pun nggak bisa dibuka gitu loh, tangannya tuh nggak bisa dibuka. Akhirnya ibu itu sama anaknya digulung pakai daun, dan itu dibawa sama petugas dan mungkin dimakamkan secara bersama-sama. Saya langsung diam di situ ketika harus mengirim gambar keesokan harinya ke Banda Aceh. Itu yang pertama saya lakukan adalah saya menelpon ibu saya. Saya telepon ibu saya bilang, saya minta maaf sebagai anak karena pasti banyak salah. Terus ibu saya tanya, kenapa, ada apa di Aceh, bilang gitu. Terus cerita bahwa waktu kemarin baru sampai ngelihat ada ibu dalam kondisi hamil, terus tangannya megang anak yang umur 5 tahun, 1,5 tahun, tapi nggak bisa dilepas. Terus adanya kan sayang ibu sama anak-anaknya. Terus ibu saya bilang, udah itu namanya bencana. Tapi memang setiap bicarakan tsunami, setiap ingat peristiwa tersebut, ya wartawan kan manusia juga ya.